عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran nahwu, membaca dan menelaah bersama-sama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang kedua karya Ustaz Aceng Zakaria hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya pada semalam ya, kita telah sampai di pembahasan ya, isim istifham ya. Kita akan masuk nanti pembahasan isim istifham. Karena sebelumnya kita telah mempelajari tentang isim syarat. Isim syarat ya. Syarat ada man, mahma, mata, ayyana, ayna, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. Man, mahma, mata, ayyana, ayna, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. Itu dia isim-isim syarat ya. Nah, kemudian insyaallah kita akan ya masuk ke pembahasan isim istifham. Isim istifham. Ya, nanti halaman 42. Ya, asmaul istifham. Apa itu isim istifham? Ismul istifhami huwa ismun mubhamun yustafhamu bihi an syai'. Isim istifham yaitu isim yang mubham, yakni ya, digunakan untuk sesuatu. Untuk apa? Yustafhamu bihi an syai'. Untuk meminta pemahaman. Untuk dimintai pemahaman dari sesuatu. Ya. Mithlu man ja'a kaifa anta man. Siapa yang datang? Kaifa anta. Ya, bagaimana kamu? Kemudian wa asmaul istifhami ya. Isim-isim istifham itu yang pertama man atau madza. Yustafhamu bihi ma 'ani syakhsi al-'aqil. Harusnya ini man saja, man. Ini digunakan untuk bertanya tentang seseorang yang berakal, tentang seorang yang man. Mithlu man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idz. Siapa yang memiliki syafaat di sisi Allah, di sisinya ya, kecuali dengan izinnya. Itu man ya. Kemudian ya pembahasan ya. Jadi nanti ada manza, ada juga nanti man biasa ya. Ini di sini contohnya dipakai manza. Sama seperti juga nanti ma bisa juga manza nanti. Dan kalau manza seperti yang sudah ini manza sama manza, istifham berarti zanya harus isim mausul. Dapat menjadi isim mausul. Misalnya contoh lainnya, kalau man ya tadi sudah ya man ja'a atau man fa'ala hadza, siapa yang berbuat ini, atau misalnya manza seharusnya yang nomor satu itu man dan manza ya, diganti manza di situ, bukan maza tapi manza.
Contoh lain misalnya man dha ya, man dha musafirun. Man dha musafirun. Maksudnya siapa yang bepergian. Man dha musafirun bermakna man yusafir atau man safar. Contoh lain misalnya man dha ya, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang man dzal ladzi yuqridullaha, yang menghutangi Allah dengan hutang kebaikan. Fayudha'ifu lahu, maka Allah akan lipat gandakan. Itu tentang man dan manza. Untuk pemakaian ya istifham ini juga ya ada yang dinamakan dengan istifham ingkari ya, istifham ingkari. Ya banyak sekali istifham ingkari. Dia tujuannya bertanya namun sebenarnya mengingkari ya. Misalnya contoh ya, man yastati'u an yaf'al hadza? Siapa sih ya? Siapa sih yang mampu melakukan ini? Ya, maksudnya siapa itu dalam bentuk mengingkari. Man yastati'u an yaf'al hadza? Ya, artinya ya, man yastati'u an yaf'al hadza bermakna la ahada yastati'u an yaf'al hadza. Tidak ada satupun yang mampu melakukannya. Seperti itu ya. Baik, kemudian sudah berpanjang lebar lagi. Kemudian yang kedua, ma dan madza. Nah, ini ya, pokoknya di sini sekali lagi pembahasan jilid 2 yang kita kenalkan ya, maksud-maksud ada tambahan-tambahan dari pembahasan jilid 1. Juga ada beberapa penjelasan. Ma yang sebelumnya kita sudah pernah belajar di pelajaran sebelumnya. Baik. Yang kedua, ya ma madza. Ya madza ini atau ma digunakan untuk ghairu akil, untuk yang tidak berakal. Mislu ma hadza. Madza akal. Apa ini? Apa yang engkau makan? Ma juga kemarin sudah ya. Ma di isim syarat dia masuk ke isim syarat ya. Bermakna apapun. Dia juga masuk ke isim mausul kemarin kan. Bima'na alladzi. Ma untuk yang tidak berakal juga. Isim mausul. Madza akal ta'u ma akal tak bisa juga. Ma katabta au madza katabta. Baik. Itu ya. Kemudian ya. Ini Anda sambil carikan referensi lain ya. Biar kalau ada faedah nanti akan tambahkan lagi. Kemudian yang ketiga, mata. Ya, mata torfun yustafhamu bihi ani zamanaini al-madhi wal mustaqbal. Mislu mata jita wa mata tazhab. Mata jita wa mata tazhab. Ya, kapan engkau datang? Dan kapan engkau akan pergi? Harusnya di situ mata tazhabu ya. Mata tazhabu. Kalau di situ teman-teman masih ada sukun, nanti dilemahkan. Mata tazhabu. Kalau dia sebagai syarat ya baru dia nanti. Mata tazhab, azhab. Itu kan kemarin kan, semalam kan. Kemudian yang keempat, aina. Dzarfun yustafhamu bihi anil makani alladhi halla fihi syai'u. Untuk menyatakan tempat, menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempatnya. Gampangnya seperti itu. Aina akhuk. Ya kalau mau diterjemahkan ini ya,
Dzarfun yustafhamu bihi yang digunakan untuk bertanya, anil makan untuk tempat, alladzi halla fihi asyai, di mana terjadinya suatu kejadian. Aina akhuk, ya tidak harus kejadian ya, pokoknya asyai sesuatu. Aina akhuk, di mana saudaramu, aina tata'allam, nah ini juga ya. Ini sukunnya diganti dhammah ya. Sukunnya diganti dhammah kalau teman-teman cetakannya masih sukun. Ya, aina juga nanti bisa didahului dengan min. Ya. Min aina jita, ya. Min aina qadimta, dari mana engkau datang. Aina juga ya termasuk di isim syarat kan. Kemarin sudah masuk di isim syarat. Kemudian ayyana, ayyana juga sama, masuk isim syarat juga kemarin ya. Maka dia di sini masuk di isim istifham dan juga nanti dzaraf juga ini. Nah, ayyana ana bacakan saja ya. Dzarfun bi ma'na al-hin wal waqt yustafhamu bihi 'anil zamanil mustaqbal, itu ayyana tusafir. Ya, ini ya dzaraf yang maknanya adalah waktu, saat ya. Bermakna saat ya, digunakan untuk bertanya pada masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Jadi dia khusus untuk masa yang akan datang. Ayyana tusafiru. Nah ini tusafiru lagi-lagi sukun. Nanti didomahkan saja. Kapan engkau akan bepergian? Nah, ya meskipun tusafiru di situ sudah fi'il mudhari ya. Bisa juga kita pakai misalnya aina satu safir. Aina satu safiru. Nah, ini bisa juga. Walaupun tanpa ayyana. Karena di situ sudah kita pakai huruf sin ya, sin. Satu safir atau aina saufa tusafir. Kapan engkau akan pergi? Namun untuk meringkas ya pakai saja ayyana tusafir. Ayyana tusafir. Gitu ya. Kemudian ayyana ini, ayyana sebagai huruf istifham atau asmaul istifham, sebagai isim istifham, dia digunakan untuk sesuatu yang, ini tambahan lagi ya, ini digunakan untuk sesuatu yang menyeramkan. Digunakan untuk sesuatu yang menyeramkan. Contohnya di surat ya, Al-Qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang-orang kafir itu bertanya, kapan sih? Ya, kapan hari ini itu ya? Kapan hari kiamat itu? Ayyana digunakan untuk menanyakan kapan terjadinya sesuatu hal yang besar. Baik. Kemudian yang keenam, kaifa ismun yustafhamu bihi an halati syai'. Isim, nah berarti isim ya. Tadi dzaraf, ini isim. Meskipun dzaraf juga ya, termasuk isim. Berarti di sini kaifa disebut isim dan dia bukan dzaraf. Kaifa bukan dzaraf. Ya. Isim yang digunakan untuk menanyakan tentang keadaan sesuatu. Misal kaifa anta, bagaimana kamu? Kaifa halu abika? Kaifa ya sebagaimana tadi juga ya. Ini tambahan lagi ya. Tambahan ya sebagaimana tadi man bisa ya bisa berupa pengingkaran. Nah, maka ini kaifa bisa dalam bentuk ya, pengingkaran juga, dan juga misalnya bentuk keheranan, heran, ta'ajjub namanya, ta'ajjub. Misalnya contoh, kaifa takfuruna billah,
Kaifa takfuruna billah. Kaifa huruf isim istifham. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana bisa kalian itu kafir atau kufur kepada Allah? Ini kan pertanyaan. Namun ta'ajub, bagaimana bisa? Kok bisa-bisanya sih? Nah, kalau bahasanya seperti itu. Bisa juga untuk pengingkaran tadi, istifham ingkari. Kaifa taf'alu hadha? Atau misalnya, kaifa af'alu hadha? Bagaimana kok bisa sih saya melakukan ini? Kok bisa saya melakukannya? Nah, ini kan ini ta'ajub, bisa juga dalam bentuk pengingkaran. Kayaknya ya kaifa af'alu hadza. Ya ini maknanya la yumkin an af'alu hadza. Kayaknya nggak mungkin ini saya lakukan. Bagaimana ya? Bagaimana bisa saya lakukan ya? Kurang lebih seperti itu. Ini pengingkaran ya. Dan seterusnya ya. Jadi nanti bisa ta'ajub, bisa pengingkaran, juga bisa ya penghinaan juga ya, penghinaan, mencela. Ya misalnya contoh ya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kamu bisa-bisanya kamu jadi kafir sementara engkau itu dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, ini kan celah. Kok bisa sih? Ini sebuah bentuk celaan. Ya mirip-mirip dengan ta'ajub. Kadang celaan itu muncul ketika ta'ajub datang terlebih dahulu. Ketika keheranan itu muncul, biasanya ya ada juga yang disertai dengan celaan. Baik. Kemudian ya anna ya sama saja dengan kaifa. Mislu anna laki hadza. Baik. Gimana Abu Aqidah? Tanya untuk status isim istifham yang di depan tuh kedudukannya sebagai apa, Ustaz? Isim istifham ada di depan. Itu bisa jadi bergantung ya, tergantung dia. Nanti misalnya gampang ya. Ma ismuka ya, ma ismuka. Jadi ma nanti sebagai khobar muqaddam. Ma ismuka, ismi siapa? Man hiya? Hiya talibatun fil jami'ah. Maka man di situ ya, man di situ jadi khobar muqaddam. Kemudian mata dia bisa jadi mata tazhab. Mata tazhabu ghadan. Maka mata di situ jadi dzaraf mansub ya, alamat nasbih dan seterusnya. Aina juga demikian, aina. Aina kan tentang makan, berarti nanti dia dzaraf makan. Aina tazhabu? Nanti tergantung ya. Tazhabu misalnya tazhabu ila, misalnya berarti aina di situ bisa jadi majrur karena ila. Atau aina lebih tepatnya aina menjadi dzaraf karena dia menerangkan tempatnya. Dzaraf. Berarti tergantung isim istifhamnya, Ustaz. Ya, tergantung isim istifhamnya. Ya, ada juga yang mengatakan ya mannya itu ya bisa jadi mubtada misalnya ya tadi man huwa itu jadi mubtada ya. Ya khilaf ya, namun yang mudahnya ya seperti itu ya. Mudahnya seperti itu. Syukran, Ustaz. Afwan. Kemudian sampai mana ya tadi ya. Anna laki hadza. Anna. Ini kalau kita artikan ada sulit ya. Ada sulit. Anna laki hadza. Bagaimana punyamu ini? Ya, maksudnya gimana? Bagaimana punyamu ini? Ya maksudnya ya punyamu ini bagaimana gitu.
mudah-mudahan bisa dipahami. Anna laki hadza. Bagaimana punyamu yang ini? Kemudian yang ke-8 yaitu kam. Kam ya yutlabu biha an adadin yuradu ta'yinuha. Yang kam digunakan untuk meminta atau bertanya tentang jumlah yang diinginkan untuk ditentukan. Intinya pertanyaannya tentang jumlah sesuatu. Contohnya kam adadut tullabi fi faslik. Nanti kam ini juga nanti ada perinciannya ya, ada nanti kam istifhamiyah, ada kam khobariyah. Yang nantinya kam khobariyah ini artinya betapa ya, betapa banyak. Nanti ada penjelasan insyaallah. Dan kam ya kalau ini kam adadut tullabi fi faslik, berapa banyak jumlah pelajar di kelasmu. Dan nanti kalau kam setelahnya itu bentuknya idhofah, nah bentuknya dibaca rafa ya, seperti ini ya, kam adadut tullabi fi faslik. Adapun ya ketika dia ini ya tidak diidhofah, maka bisa dibaca taliban. Kam taliban fi faslik. Nah, itu nanti sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Kalau ini adadu, nanti dia sebagai mubtada muakhar. Adadu kan, adadunya. Adadu mubtada berarti kam jadi khobarnya. Kalau tadi ya kam taliban berarti nanti dia jadi tamyiz. Baik. Itu sekedar ini saja ya. Bisa didapatkan di tingkat selanjutnya ya. Kemudian yang ke-9 ayyu. Yutlabu biha ta'yinu syai'. Digunakan untuk menentukan sesuatu. Ayyu yaumin al'an. Ayyu ini bisa digunakan untuk apa saja ya. Untuk mencari kejelasan sesuatu. Ya. Ayyu yaumin al'an. Hari apa hari ini? Bisa juga digunakan ya, huruf jar. Misalnya min ayyi syai'in khalaqahu. Min ayyi syai'in khalaq. Ya, dari apa sih diciptakan? Dari apa Allah menciptakan? Min nutfatin khalaqahu. Faqaddar. Allah menciptakan dari nutfah dan seterusnya. Bisa juga pakai fi ya fi ayyi syai'in. Di mana ya fi ayyi? Ayyu ini banyak ininya, bisa lentur ya, bahasanya lentur, bisa dipakai di mana-mana. Dan dia pasti datang sebagai mudhaf ya. Datang sebagai mudhaf, setelahnya akan jadi mudhaf ilaih. Ya, contohnya ayyu rajulin jaa, ayyu imra'atin ja'at. Misalnya ayyu rajulin, ya laki yang mana? Laki yang bagaimana sih? Ya, laki yang mana sih yang datang? Ayyu imra'atin ja'at, perempuan yang mana sih yang datang? Ya. Bisa juga ya digunakan untuk bertanya, ayyukum, ya, ayyukum zadatu hadhihi imanan. Ayyukum zadatu hadhihi imanan. Yang mana di antara kamu ya, yang imannya bertambah oleh ini ya. Ya, banyak ya ayyukum ini ya kalau di kemudian ya itu tentang ayyu ya. Itu tentang ayyu. Kemudian ya kita masuk pembahasan isim kinayah. Isim kinayah.
Jadi dibaca dulu isim kinayah sebelum kinayah dibaca Mas atau Abu Aqilah. Bismillah. Asmaul kinayati hiya alfazun mubhamatun Yukna yukna biha an mubhamin min adadin aw hadisin aw fi'lin wa hiya kam kaza ka'ayyin kaita zaita al-awal fa kam ala wajhaini. Alaika bima'na alzim. Ilaika anni bima'na tanaha anni. Asma'ul saya perlu ini antum. Oh, yes sir. Istifhamiyatun wa hiya ma yukna biha an adadin mubhamin yuradu ta'yinuhu mislu kam kitaban laka kam yauman yuqimu huna khobariyatun wa hiya ma yukna biha anil adadil kasiri ala jihatil akhbari mislu kam kitabin indi kutubun kasiratun. Asani Cukup dulu ya. Oh, ya. Cukup dulu ya. Ya, isim kinayah, jazakallahu khair Abu Aqilah. Asmaul kinayah, isim-isim kinayah adalah lafaz yang mubham yang digunakan untuk mencari kejelasan tentang sesuatu, baik berupa bilangan, berupa peristiwa, ataupun perbuatan. Hadisin ya mungkin lebih tepatnya hadisin di sini bermakna perkataan. Makna perkataan. Atau berita. Wahia dan dia apa saja dia ya ada kam, kada, ka'ayyin, kaita dan laita. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Sudah sedikit pengantar. Yang pertama, kam ala wajhain. Nah, ini sudah disebutkan. Kam itu ya, ada dua pembagian ya. Yakni yang pertama istifhamiyah, yang kedua khobariyah. Istifhamiyah yaitu yang digunakan untuk ya, menanyakan adad jumlah dan untuk ya yuradu ta'inuhu. Yang diinginkan adalah menentukannya. Contoh kam kitaban lak. Berapa banyak kitab yang kau punya? Itu kalau ini ya tidak dalam bentuk ilofah. Kalau bentuk ilofah bisa kita katakan kam adadu kitabin atau kam adadu kutubi lak. Gitu ya. Kemudian ya kam yauman tuqimu huna, kapan atau berapa lama atau berapa hari engkau akan tinggal di sini. Kam yauman tuqimu huna. Kemudian ada juga yang namanya khobariyah, ini berita saja. Bisa digunakan ya betapa banyak. Betapa banyak. Contohnya ya di sini ya. Kita baca pengertiannya wahiyya ma yukna biha 'anil adadil katsir ala jihatil akhbar. Digunakan untuk memberitakan jumlah tertentu yang banyak melalui metode pengkhabaran, metode berita. Contoh kam kitabin indi.
berapa banyak ya kitab yang ada padaku. Ai indi kutubun katsiratun. Maka di sini berubah lagi ya. Kalau berarti kamu kitabin indi, maka ya bisa dikatakan juga kam ini adalah mubtada ya. Allah nanti bisa di kitab lain ya. Ala kulli hal ini akhbar. Jadi antum dan antunas sekalian sudah tahu kalau ada kam, kalau kira-kira ini modelnya istifham, pertanyaan ya masuk istifhamiyah. Kalau nanti bukan selain istifham, ya berarti artinya betapa banyak. Ya, sungguh banyak ya. Ini di kutubun katsirah. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa banyaknya sesuatu setelah kamnya itu. Kemudian yang kedua, kaza yukna biha an adadin mubhamin. Tidak hanya mubhamin, bukan hanya adat saja sebenarnya. Bisa juga yang lain ya, selain adat, selain jumlah. Pokoknya sesuatu yang tidak jelas, masih mubham. Sesuatu yang tidak jelas. Kayak ini digunakan kaza. Contohnya, qultu kaza, fa'altu kaza. Aku mengatakan demikian. Fa'altu kaza. Aku melakukan yang demikian. Seperti ini. Dan umumnya wal ghalib fiha an tusta'malu mukarraratan bil ataf atau bil atfi. Umumnya dia digunakan, yakni kaza ini digunakan berulang dengan adanya huruf ataf. Indi kaza wa kaza. Aku memiliki ini dan itu. Terjemahannya kalau seperti ini dan itu, demikian dan demikian. Ra'aitu kaza wa kaza. Aku melihat demikian dan demikian, ini dan itu. Kan tidak jelas ini dan itu maksudnya apa. Kemudian ka'ayyin, yang ketiga ka'ayyin, mislu kam khobariyah maknan. Dia seperti kam pada jenis yang kedua, yaitu kam khobariyah secara makna. Berarti nanti betapa banyak. Artinya terjemahannya betapa banyak. Kalau tadi berapa banyak, kalau istifham berapa banyak, kalau ini betapa banyak. Ya, bisa juga kita artikan dengan berapa banyak ya. Namun tergantung niatnya, sama nanti harokatnya ya. Contohnya wa ka'ayyin min qaryatin ahlakna. Berapa banyak di desa tersebut, di kampung tersebut kami musnahkan, kami binasakan. Kemudian wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard. Ya, betapa banyak ayat-ayat Allah yang berada di langit dan juga di bumi. Bisa kita katakan kam ayatin, kam qaryatin ahlaknaha. Ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard. Adapun ka'ayyin, kam, kaza, ini semuanya tentang bilangan ya. Kurang lebih kaitannya dengan bilangan. Nanti akan ada perinciannya di bab tamyiz, insyaallah. Bab tamyiz. Adapun yang tentang ka'ayyin ini, ka'ayyin terbentuk dari ya, kaf
tasbih kaf ya. Kaf ya huruf jar yang maknanya seperti. Kemudian dengan ai. Nah, itu ini saja ya. Ilan saja ya. Bentuk terjadinya ya. Asal muasalnya. Baik. Kemudian yang keempat kaita. Kaita yukna biha an jumlatil qaul. Ya, ini biasa kaita dan zaita ini mirip ya. Sepaket ya. Ya, kita bacakan mislu qultu kaita wa kaita. Kalau yang kelima zaita yukna biha an jumlatil fi'l. Jumlatil fi'l. Ya maksudnya jumlatil fi'l itu bukan jumlah fi'li ya. Atau jumlah qaul bukan ya. Akan tetapi kaita ya, digunakan untuk perkataan yang belum jelas ya. Belum jelas ya, kurang lebih seperti kata tadi ya. Kaita dan zaita ini digunakan untuk samaran, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ada yang mengatakan ya kaita untuk perkataan, zaita untuk perbuatan. Contohnya qultu kaita wa kaita, aku berkata ini dan itu. Fa'altu zaita wa zaita, saya melakukan ini dan itu. Demikian dan demikian. Dan kaita dan zaita ini digunakan selalu berulang dengan adanya waw atau maupun tidak pakai waw ataupun tidak masalah. Misalnya qultu kaita kaita, ini tidak masalah. Fa'altu zaita zaita atau fa'altu zaita wa zaita. Adapun bedanya dengan kaza tadi apa ya? Kaza hubungannya ada dengan bilangan, ada tentang jumlah di dalamnya, ada kandungan bilangan di dalam. Karenanya dia masuk nanti bab tamyiz. Ada pembahasan di bab tamyiz karena kaitan alatnya dengan tamyiz bilangan. Nah, yaitu tentang isim kinayah. Intinya kinayah sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas. Kalau bingung, oh kok ada isim kinayah, apa itu isim kinayah? Isim kinayah sesuatu yang belum jelas. Kam, ka'ayin, kaita kada wa zaita. Kemudian ya isim fi'il, Ini juga sebenarnya sudah diterangkan sedikit sebelumnya. Kita lihat ismul fi'ili, asma'ul af'ali, apa itu? Ya, huwa kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghairu annaha la taqbalu alamatahu. Itu ya isim atau kalimat, ya di sini disebutkan kalimat yang menjelaskan ya, yang menjelaskan di mana fi'il tersebut mirip dengannya, juga menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi ghairu anna, lagi kalau misalnya ketemu kalimat ghairu an, nah ini maknanya tetapi. Namun kalimat tersebut tidak menerima alamat-alamat isim, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Ya contohnya di sini hayhata. Maknanya apa? Ba'uda. Kemudian syattan, ba'uda jauh ya. Ba'uda jauh. Kemudian syatana. Sepertinya dia nanti ada tasdid di taknya syatana. Bimakna iftaroqo, bercerai-berai, berpisah. Iftaroqo, pisah. Makanya ya kalau pernah ingat iftaroqo, yaftariqo iftiraq. Ada dinamakan hadis iftiraq, hadis tentang perpecahan.
umat nanti akan terpecah. Kemudian ya yaitu ya dia terbagi 3 ya, karena terdistract ya. Jadi dia isim fi'il ada 3 ya. Yang pertama tadi isim fi'il madhi, ya sudah tadi hayata bermakna ba'uda, syatan bermakna iftaraqa. Itu maknanya fi'il madhi, berarti nanti telah jauh. Hayat telah jauh. Syatan ya, telah berpisah. Nah, bisa kita tambahkan makna telah di situ karena dia fi'il madhi. Kemudian yang kedua ismi fi'lin mudhari'in. Mithlu uffin bermakna tadajjar. Uffin. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan pada keduanya, kedua orang tua ya. Uffin ya mungkin ya di bahasa Indonesia bisa bermakna atau bisa kita sebut CK misalnya cek. Aduh, ya. Aduh disuruh lagi misalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini uffin juga masuk di dalam. Bahkan berkata seperti itu saja sigohnya nahi ya, sigohnya nahi. La taqul lahuma uffin. La taqul. Nah, di situ kan ada la nahi ya, la larangan. Taqul. Larangan ya, hukum asalnya ya ini tahrim. Hukum asal dari larangan adalah haram. Tentu dia berdosa ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti pada kedua orang tua. Ya, atadajjar artinya itu saya bosan. Tadajjaru. Tafa'ala yatafa'alu, tadajjara yatadajjaru. Ya, kemudian ditasrif ke dhamir ana atadajjaru, saya bosan. Kemudian wai bermakna heran. A'jabu. Saya heran. Wai. Mungkin ini jadi referensi bahasa Inggris ya. Wallahu a'lam. Perkiraan saja. Wai kenapa ya? Kemudian ya wahin, tawajja. Tawajja ini kalau arti tawajja ya bermakna ya saya sakit ya. Saya merasakan sakit. Wahin. Ya, ini isim fi'il. Kemudian itu tadi ya, isim fi'il mudhari'. Bisa bermakna sekarang. Ya, bermakna sekarang, bermakna hal fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, ismi fi'lin amrin atau ismi fi'li amrin. Ismi fi'li amrin. Mithlu sah bermakna uskut. Sah. Berbeda dengan sah yang sering kita dengar orang Arab ya. Sah berbeda ya. Sah itu yang di orang Arab katakan, yang sering kita dengar itu ya, bukankah demikian? Alaysa kadzalik? Atau sah udala. Benar apa enggak? Sah udala. Nah, itu berbeda dengan sah yang ini ya. Ya. Sah yang ini artinya uskut. Diamlah. Kemudian amin bimana istajib du'ai. Allahumma istajib du'ai. Ya Allah, tolong kabulkan doaku. Ruwaida bimakna amhil. Ya. Bimana famahil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, tipu daya ya. Apa tangguhkanlah. Ruwaida bimakna tangguhkanlah. Balha bimakna da'.
Ya, da artinya watruk, tinggalkanlah. Alha artinya tinggalkanlah. Kemudian ada lagi alaika. Alaika bermakna alzim. Lazimilah ya. Artinya enak. Ya lazimilah. Ambillah. Tetaplah berada. Berpegang teguhlah. Alzim. Makanya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu berpegang, menetap pada sunnahku. Baik. Kemudian ilaika anni bermakna tanaha anni. Tanaha maknanya ya, menghindar ya. Menghindarlah dariku. Menghindarlah dariku. Dan nanti yang ada kaf-kafnya seperti ini bisa nanti diganti ya khitabnya ya. Bisa nanti alaika, untuk anta, alaiki, untuk muannas, mufrad muannas, alaikuma. Misalnya alaika nafsak berarti artinya ilzam nafsak, alaiki nafsaki, alaiki nafsaki artinya ilzami nafsaki. Itu juga alaikuma anfusakuma berarti artinya ilzama anfusakuma, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan ilaika, ilaiki. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pembahasan isim-isim aswad. Isim aswad. Nah, ini juga sudah diterangkan sebelumnya ya. Nah, bacakan saja ya, asmaul aswad. Tidak sempat ini. Kayaknya sempat ini. Kita selesaikan sebelum masuk ke baik. Cepat, asmaul aswad, isim-isim saud. Asmaul aswad ada nau'ain. Ada dua jenis. Nau'un yukhatibu bihi ma la ya'qilu minal hayawani aw sigharil insan. Isim saud adalah ya isim atau ini jenis pertama ini adalah yang dipakai untuk menyatakan sesuatu kepada objek yang mukhatab yang tidak berakal. La ya'qilu, baik berupa binatang, anak kecil ataupun anak kecil, atau sigharil insan. Imma lil jazari, ya mislu hala ini ya ini untuk hewan ya. Hala lil fars, ini untuk kuda. Kemudian adas lil baghal, keledai. Adas untuk kakhin ya. Kakh atau kakhin. Ini untuk larangan pada anak kecil ya. Ya, hala ini ya ini untuk apa? Larangan ya. Larangan kepada kuda ya, hala. Walaupun adas ya ini untuk bughal ya. Adapun untuk larangan pada anak kecil ya pakainya kah. Pada bighal. Kemudian ya adapun nih ya, ada juga nih ya. Ini untuk dalam bentuk doa, permintaan. Dalam bentuk doa. Kalau tadi jazar itu untuk larangan, sekarang untuk doa permintaan. Misalnya nih lil ba'ir alladhi yunakh. Ini disuruh
berlutut ya, maksudnya ini duduk ya, berlututlah, duduk untuk unta. Adapun sa'a lil himar alladhi yuridul ma'a. Ini apa? Digiring ketika menggiring menuju air, menuju sumber air. Maka pakainya sa. Nah, itu ya. Nah, ini apa? Wawasan baru lagi. Ternyata ada isim saut ya. Isim yang khusus pada ya itu tadi karena digunakan pada hewan, pada anak kecil. Juga nanti ada yang kedua ini, nau'un yuhka bihi sautun minal aswatil masmu'ah. Ini meniru ya. Yang kedua ini tentang ya peniruan ya, impersonate. Meniru sehingga menjadi satu kalimat, jadi tulisan, jadi suara ya. Contohnya qob. Qob ini karena jatuhnya pedang ya. Di waq'is saif, jatuhnya pedang. Kemudian ghaq di sautil ghurab, sudah pernah ini. Ghaq ini suara gagak. Suara gagak ya, kurang lebih seperti gok-gok seperti itu. Maka jadi lah isim aswad ghaqi, atau semuanya sukun ya ini ya, ghaq. Ya, ghaqi. Ya, hanya isim yang ghaq saja yang kasar. Dan kemudian tok. Ya, tok ini mungkin semuanya sudah tahu ya. Kalau batu berbenturan atau jatuh, ya bunyinya tok. Bunyinya tok. Sebenarnya masih banyak ya ba'dul huruf ini, pembahasan selanjutnya tentang huruf. Ini banyak yang ingin Anda sampaikan faedah-faedahnya. Ya. Namun karena ada terbatasan waktu ya, nanti kita lanjutkan saja di pertemuan berikut. Insya Allah kita sampaikan ini, nanti kita lanjut ke pembahasan fi'il ya. Kalau sebelum ini kita pelajari tentang isim, nah sekarang nanti pelajarannya tentang fi'il. Nanti ya. Baik. Ya, yang penting ya dikerjakan dulu nanti halaman 50. Ada halaman 50 di situ. Ya, kita belum sampai namun kerjakan at-tamrin uzkuril asma'al mabniyati fi ma ya'ti wa bina'aha wa mahalla kulli minha. Sebutkan isim mabni apa dia, kemudian mahalnya. Ya nanti dia fi mahalli apa gitu ya. Ya menempati posisi apa nanti disebutkan. Misalnya zalika, atau nanti sekalian semuanya. Zalika apa? Dan perintahnya isim mabni ya. Nanti ya siap-siap aja misalnya Alkitab Anda tanyakan juga. Kemudian alladzina ya isim apa? Dia nanti fi mahal apa? Wa huwa syarrun ya. Huwanya jadi apa? Huwa itu apa? Isim apa? Isim mabni yang mana? Kemudian dia jadi apa? Di fi mahali apa? Nah, kemudian alaikum ya alaikum cuma disebutkan saja isim mabni apa. Kemudian yu'adzibu may yasha, mannya jadi apa? Jadi fi mahali apa dan seterusnya ya. Tapi itu dulu kita cukupkan. Ya berarti kita sampai di pembahasan huruf. Sebenarnya singkat ya, namun ya Anda ingin berikan sedikit beberapa tambahan sedikit dari beberapa ya kitab atau di referensi lain soal beberapa huruf. Ya, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan juga partisipasi serta kehadirannya. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ya, sedikit kesalahan dalam bertutur kata. Yang salah datangnya dari anak pribadi, juga dari syaitan, dan mohon ampun kepada Allah.
yang benar datangnya dari Allah semata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.